Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Fedi Putra. Jadi saya berasal dari jurusan Hospitality Business angkatan 2020. Saya berasal dari Universitas Prastia Mulia. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan apa sih yang sudah saya pelajari dalam satu semester ini di semester 2 pada mata kuliah Community Development Project. Langsung aja, jadi ke bab yang pertama, yaitu mengenai work ethic atau etika kerja. Work ethic ini berlaku untuk seluruh pekerjaan dalam sebuah tim, mau di kuliah ataupun di dunia kerja nanti, ini seluruhnya sangat berlaku. Dan juga work ethic ini memiliki beberapa esensial ya, beberapa inti yang harus kita perhatikan untuk bisa memiliki etika kerja yang baik. Yang pertama itu adalah attendance. Kata kunci di sini adalah tepat waktu, di mana kita harus datang di awal pada saat kita mulai kerja. Jadi jangan sampai kita telat untuk datang kerja. Karena kenapa? Karena kesannya jadi kita meninggalkan kerja kita, seperti kita tidak acuh terhadap pekerjaan kita, dan juga kasihan kepada tim kita karena kita terlambat, kinerja tim kita menjadi terhambat gitu. Lalu yang kedua ada karakter. Jadi karakter ini lebih ke sifat pribadi masing-masing. Jadi kita itu harus memiliki karakter yang baik. Sebagai contoh, ya kita harus menjadi orang yang baik, kita harus menjadi orang yang rendah hati, tidak sombong, dan lain-lain. Lalu kita ada teamwork. Jadi dalam etika kerja diperlukan teamwork, di mana kita harus bekerja sama dengan orang lain dengan baik, dan juga kita harus bisa menerima orang lain, tidak memaksakan pendapat kita. Dan juga dalam tim itu sangat penting sekali teamwork. Jika tidak ya tim tidak akan bergerak dan juga kinerjanya akan tidak bagus gitu. Dan experience, terutama ini dalam hospitality business. Jadi hospitality business itu kita dituntut untuk memiliki experience yang baik. Karena kenapa? Karena kita berhubungan dengan konsumen. Dengan kita berhubungan dengan konsumen, kita harus memiliki penampilan yang baik agar konsumen itu lebih tenang, lebih percaya terhadap brand image-nya gitu loh. Dan juga dalam etika kerja, kita nggak boleh asal-asalan dalam berpakaian, kita harus rapi dan lain-lain, apalagi jika kita ada meeting, ketemu orang yang sangat penting, diutamakan menggunakan pakaian formal. Jangan sampai kita datang ke kerja, kita pakai sendal, kaos oblong yang udah koyak-koyak gitu loh, celana rip jeans dan lain-lain, itu jangan sampai. Kalau bisa kita kelihatan formal. Dan attitude itu sangat penting. Kenapa? Karena di attitude ini kita harus menjadi orang yang sopan, dan juga kita harus tahu siapa lawan bicara kita, bagaimana kita berbicara dengan rekan kerja kita, bagaimana cara kita berbicara dengan atasan kita, itu harus memiliki perbedaan. Dengan memiliki attitude yang baik, biasanya kita bakal diterima kepada rekan kerja kita ataupun atasan kita gitu loh. Dan juga attitude ini sangat penting untuk menghadapi pihak eksternal seperti konsumen ataupun investor dan lain-lain. Kita harus sopan lah intinya. Dan productivity, jadi dalam bekerja itu produktif gitu loh. Dalam bekerja kita sebagai contoh nih, kita bekerja itu jangan sampai melebihi batas waktu yang seharusnya gitu loh, melewati deadline, karena pekerjaannya nggak produktif, kita bekerja tidak efisien terhadap waktu. Dan integritas, kita harus memiliki integritas yang tinggi untuk memiliki etika kerja yang baik juga gitu. Komunikasi yang mirip-mirip sama teamwork tadi, kita harus bisa berkomunikasi dengan atasan seperti yang tadi saya bilang, sama teman-teman, dan juga kita tidak boleh menutup diri, kita harus terbuka, kita harus open minded terhadap pendapat semuanya lah. Dan cooperation ya mirip-mirip juga sama teamwork tadi, kita harus bisa cooperate dengan orang lain. Dan juga ini yang paling penting sih kalau menurut saya, itu kita harus respect dengan orang lain, karena dengan respect orang lain menjadi respect balik lah kepada kita gitu. Dan juga ini bakal membuat suasana yang positif dalam bekerja, apalagi dalam sebuah tim gitu. Next, jadi dalam etika kerja ini kita ditugaskan untuk interview. Jadi di sini saya menginterview teman saya yang bernama Mas Agus Indradewa. Jadi Mas Agus ini merupakan manajer di
kafe yang terkenal di Palembang, yaitu Best Camping Coffee Roaster, dan juga dia memiliki kafe sendiri yaitu Gudang Kopi, dan juga dia sebagai supervisor di Rumah Kopi Sumsel gitu loh. Jadi dia memegang 3 kafe untuk sekarang, tiga-tiganya ada di Palembang. Jadi beberapa hal yang penting dari interview ini yang saya dapatkan. Jadi yang pertama, kita dalam etika kerja, dalam menjadi dalam menjadi karyawan lah, apalagi terutama di bidang hospitality business, kita itu bukan harus menjadi profesional, tapi kita harus dituntut untuk menjadi profesional. Jadi mau nggak mau kita harus menjadi profesional gitu. Profesional ini bakal nantinya menyambung lagi ke sikap-sikap kita, ke SOP pekerjaan, bagaimana cara kita mengikutinya, bagaimana cara kita menghadapi konsumen dan lain-lain. Dan juga dalam bekerja kita itu dituntut, ini yang menurut beliau paling penting, kita itu dituntut untuk menjadi good looking gitu loh. Ya, balik ke appearance tadi, katanya kenapa terutama di bidang yang dia jalani yaitu di food and beverage, apalagi sebagai barista dan lain-lain, kita harus menjadi good looking gitu. Kita harus rapi karena bertemu dengan konsumen, melayani konsumen. Kita harus memberikan rasa kepercayaan kepada mereka. Dan juga yang terakhir, pesan buat generasi muda, dia bilang untuk generasi muda jangan takut untuk mencoba dan juga selalu sabar, apalagi dalam berbisnis. Lalu mengenai Sustainable Development Goals ya. Nah, jadi SDG ini merupakan salah satu aktivitas ya atau project global yang dibuat oleh PBB dan disahkan pada tahun 2015 waktu itu. Dan targetnya itu di 2030 kalau nggak salah. Jadi SDG ini dilakukan ya, di-apply kepada hampir seluruh negara yang mengikuti PBB dan memiliki 17 goals ya. Jadi bisa lihat di PPT saya ada 17, dan di mata kuliah ini saya dan tim teman saya memilih SDG yang ke-8, yaitu Decent Work and Economic Growth. Jadi lalu kita ada guest lecture mengenai SDG ini, dan yang diundang merupakan staf presiden kalau nggak salah, dan sekarang juga dia masih menjabat, yaitu Billy Mambrasar dari Papua. Jadi orang ini merupakan orang yang sangat berintegritas sih menurut saya, karena saya mendengar guest lecture-nya, cara dia ngomong, cara dia dan lain-lain, itu sangat bagus. Jadi apa yang saya pelajari di guest lecture ini menjelaskan SDG gitu loh, kurang lebih. Jadi dia membreakdown satu-satu SDG-nya dan lain-lain, dan juga intinya dia meminta kita sebagai generasi muda mengikuti gerakan tersebut. Lalu ya ini wawancara yang merupakan tugas dari tugas kelompok saya, yaitu wawancara mengenai SDG. Nah, di sini saya mewawancarai salah satu kenalan saya sebenarnya. Jadi dia ini merupakan paralegal di Joseph Parera Law Firm. Ya, beliau ini bernama Pramedeas ya. Saya manggilnya Mas Deas gitu. Nah, jadi kelompok saya itu mengangkat sebuah isu mengenai pekerjaan layak ya, yaitu isu mengenai UU Cipta Kerja, di mana pada saat itu UU Cipta Kerja ini sangat merugikan para buruh dan juga para pekerja lainnya. Nah, dikarenakan UU Cipta Kerja ini sudah disahkan, banyak sekali buruh yang menjadi korban. Nah, di Joseph Parera Law Firm ini ada bagian yang merupakan lembaga bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat itu. Dan kebetulan waktu itu Mas Dias ini sedang mengayomi proyek mengenai orang-orang atau korban yang terkena dampak dari UU Cipta Kerja itu. Jadi apa sih yang saya dapatkan di interview ini? Jadi memang sebenarnya UU Cipta Kerja ini tidak salah sebenarnya. Tapi yang salah itu oknum-oknum yang memanfaatkan hukum tersebut gitu loh. Dan banyak sekali, lumayan banyak korban-korban yang datang ke LBH-nya Mas Deas ini untuk mendapatkan keadilan gitu. Jadi yang saya highlight ini gerakan dari Joseph Parera Law Firm membantu para korban untuk mendapatkan keadilan. Dan intinya
pada wawancara ini, lembaga bantuan hukum itu sangat penting. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang tidak mampu dan juga memiliki pengetahuan minim terhadap hukum, itu dimanfaatkan oleh oknum yang tidak merasa kasihanlah terhadap mereka gitu. Dan juga dengan adanya LBH ini diharapkan bisa membuat para masyarakat Indonesia itu peduli akan hukumnya gitu loh. Jangan sampai ada korban seperti UU Cipta Kerja ini. Lalu juga orang-orang yang terkena dampak seperti buruh, para pekerja ini kan merupakan tulang punggung ya, tulang punggung ekonomi Indonesia gitu. Tanpa mereka ekonomi Indonesia ini tidak bakal bergerak. Intinya dari seluruh presentasi ini banyak sekali hal yang saya pelajari pada semester 2 ini di mata kuliah Community Development. Yang saya sangat senangi itu adalah mengenai etika kerja, karena menurut saya itu sangat penting, karena di mana kita merupakan mahasiswa hospitality business harus memiliki etika kerja yang baik. Dan juga mengenai SDG, sebenarnya proyek ini diperuntukkan untuk generasi muda. Ini merupakan proyek yang besar menurut saya, ini menurut pandangan saya, proyek yang sangat besar, namun sebenarnya agak sulit untuk dilakukan gitu loh. Karena kenapa? Jujur mirisnya generasi muda ini tidak memegang kendali penuh terhadap apa yang terjadi di dunia ini gitu loh. Dan kita tidak bisa hanya dengan melakukan gerakan itu untuk generasi muda diharapkan bisa mengubah semuanya itu. Ya, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Semoga kita bisa bertemu lagi. Terima kasih.